Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Andre ADJ, ieu tepang deui sareng Kang Jae tah. Anu sok nambah kuburan. Ieu sareng abah-abah. Saurna di dieu oge tangka duren teh tara aya buahan. Ieu di kuburan ieu. Kumaha cek abah leres teh, Bah? Sok buahan tara, Bah? Tara tuh. Tara jadi buah. Useur tangka duren tara jadi buah cenah, tapi tangkalna aya wae di tiap ieu. Tah eta mah dukanya mangga we eta mah sok hartoskeun. Nyangakeun. Itu saya teh buat tara buahan ya, Pak. Tara. Kumaha cek Kang Jae sabaraha kali nembok Kang Jae? Aya 10. Seueur aya nama punya. Aya tangkal durenan batur. Aya tanggal durenan tapi abi teh pernah ningali tanggal buahna gitu tah. Tah Ya, itu daun pemirsa. hungkul. Tuh nya. Ieu mah sanes bohong, sanes mitos, ieu mah leres emang. Pak, coba ngaleut, Pak. Cek anu ieu oge di kuburan sadayana. Teun urang ecageun masalah duren. Duren teh nyaeta teu acan kapenaknya. Naon lantarana teu buahan di kuburan. Tah ayeuna mah urang kasih abah ya urang nyarioskeun masalah Nyi Roro Kidul. Apaleun teu abah geuranya? Mangga. Tapi kantos apalnya dongengna Nyi Roro Kidul. Kantos ngakunya. Leres teh teh Bah Nyi Roro Kidul teh. Leres aya. Tapi gaib beureun nya. Iya. Di mana ayana teh cenah Bah? Ya di pantai selatan. Tuh rekan-rekan cenah di pantai selatan. Nyarito mitos sareng eta mah dukanya Bahnya. Duka. Eta mah gaib meureun Bahnya. Gitu. Sadayana hampir mengenal Nyi Roro Kidul mah tos ieu nya. Sohor. Legenda jadi kumanya beres. Dewi teh duaan. Nya Dewi Roro teh pan Roro teh dua. Jadi eta teh adi lancekna tumpat ka pantai dituturkeun ku rayina. Anu raina jadi naon? Nya nah hiji we didinya. Oh jadi sa eta meureun nya. Nya. Jadi duaan didinya teh anu nyepeng yang disebut teh Dewi Roro Kidul. Cerita dongeng sandiwara dulu. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu-Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi, yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Dewi Kadita. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana, dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Ia melompat ke lautan yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. 4. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge, Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut.
Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudera selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudera selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Palabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Putri Banyu Bening Gelang Kencana dalam salah satu cerita rakyat Sunda, Banyu Bening, air jernih, menjadi ratu dari kerajaan Joyo Kulon. Ia menderita lepra, kemudian berkelana menuju selatan. Ia ditelan ombak yang besar dan menghilang ke dalam samudra. Larangan berpakaian hijau terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Warna hijau laut, gadung melati dalam bahasa Jawa, adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya mereka dapat menjadi sasaran Nyai Rara Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayannya, budak. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Serat Centini menyebut bahwa Gusti Kanjeng Nyai Rara Kidul memiliki kampuh gadung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau dan tengahnya putih, yang berperada emas. Nyi Roro Kidul seringkali menjadi tokoh dalam perfilman Indonesia, seperti Kutukan Nyai Roro Kidul, Bangunnya Nyi Roro Kidul, Dewi Angin-Angin, Susuk Nyi Roro Kidul, Sinetron Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Kanjeng Ratu Roro Kidul menjadi salah satu karakter dalam komik daring webtoon Indonesia berjudul 7 Wonders, merupakan perubahan wujud sang bidadari Nawang Wulan, legenda Jaka Tarub setelah terjatuh dari kahyangan. Nyi Roro Kidul juga merupakan karakter di Nusantara Droid War. Nyi Roro Kidul menginspirasi perancangan salah satu tokoh hero dalam permainan daring Mobile Legends bernama Kadita. Permainan Heroes of God memiliki karakter bernama Nyi Raka yang terinspirasi dari legenda Nyi Roro Kidul. Permainan Atlantika Online memiliki karakter bernama Roro Kidul. Line Let's Get Rich memiliki karakter bernama Roro yang terinspirasi dari legenda Nyi Roro Kidul. Wallahualam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.